Rumput laut kok dijadikan BBM sih Pak? Yang bener dijadikan agar-agar, emot nangis. Asal kalian tahu ya, Prabowo itu sangat ngefans sama Anies, sangat mencintai Anies. Nah, itu apa namanya kalau bukan tanda-tanda cinta? Menceritakan tentang kekasihnya. Wow. Tim TKN Prabowo yang paling cengeng, apa-apa laporin, apa-apa ngadu dibully, apa sih kayak anak kecil. Dengan 2-0-2 menang, lu harus siap dengan politik dinasti mereka. Karena mereka itu udah nggak malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, akhirnya ya Pak Anies Baswedan melihat video di mana para pendukungnya membuat videotron ya, yang walaupun akhirnya belum ada 24 jam sudah diturunkan. Tapi di video itu gua melihat ya, kalau Pak Anies Baswedan sangat menghargai dan mengapresiasi bagaimana pendukungnya benar-benar jalan sendiri dan terbentuk sendiri. Wah, benar-benar ini tanpa disetting ya. Tentu hal itu membuat Pak Anies Baswedan sendiri merasa bahagia. Dan beliau mengapresiasi kita semua dan beliau mengapresiasi seluruh pendukungnya untuk tetap konsisten dan semangat dalam perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan apresiasi buat teman-teman TikTokers untuk Amin. Apresiasi karena telah bergabung dalam sebuah gerakan perubahan. Insya Allah kita akan memperkuat langkah kita untuk mengikhtiarkan Indonesia yang adil makmur bagi semua. Salam takzim untuk semua. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang lagi rame, akan ada kenaikan pajak sebanyak 40% dan maksimal 75%. Dan ini kenaikan pajak untuk hiburan ya. Tentu para pengusaha tersebut pun protes. Bagaimana mungkin jika pajak segitu besarnya? Tentu hal itu membuat mereka ngap-ngapan ya. Nah coba bayangin waktu itu ada wakil presiden yang akan menaikkan rasio pajak, justru banyak yang bertepuk tangan. Kan lucu ini. Karena dengan kenaikan pajak ini tentu akan berefek juga ke masyarakat. Bagaimana nantinya bahan-bahan pokok juga akan ikut naik. Sekarang pun sudah naik semua ya. Maka dari itu kita wajib memilih pemimpin yang cerdas. Nah teman-teman semua, di video kali ini gue akan mengulas lagi ya tentang cuitan dan juga tanggapan dari para netizen serta kampanye dari para netizen melalui video-videonya ya. Jadi intinya kita harus berjuang bersama-sama. Oke, kita lihat videonya. Dikasih gagasan katanya cuma pinter ngomong doang. Dikasih data katanya nggak bisa kerja. Dikasih fakta katanya nyerang personal. Baru sekali nyalon dibilang ambisi. Lah ini udah 3 kali nyalon, udah gitu masih menjabat jadi menteri. Coba mau dibilang apa? Jawab deh, jawab. Masih nanya kenapa kecewa sama Prabowo, nonton ini. Kami pihak paslon 02 menolak semua hasil penghitungan suara pilpres. Prabowo mengumumkan menolak hasil pemilu. Seluruh pendukungnya ikut menolak, bahkan nyawa taruhannya. Sekarang bahkan Anies Baswedan sampai datang menjenguk para korban demo. Itulah kenapa kami pindah ke Anies Baswedan, karena kami yakin Anies Baswedan tidak mungkin mengkhianati kami sama seperti dulu. Kalau kalian gak kecewa, terah kalian. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Suara rakyat adalah suara Tuhan, saudara-saudara. Selamat pagi semua. Ini kita lagi di mobil, di jalan sama teman-teman media semua menuju ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Oke. Sehat-sehat. Hasil mana nih? Kita sama di Tamrin. Seru. Jadi wawancara gantian sama teman-teman. Yang penting Pak Anies sehat. Sukses nanti pas cek kesehatannya Pak Anies. Bagaimana kedekatan Pak Anies dengan para awak media ya, benar-benar sangat dekat sih. Soalnya ketika
Ketika Pak Anies menjawab pertanyaan dari media pun terlihat sangat santai gitu ya. Kalian udah lihat belum video Pak Anies waktu itu ya? Jadi waktu itu kalau nggak salah mau debat apa gimana gitu ya. Dari rumah kemenangan Pak Anies menuju ke tempat debat. Nah di situ para wartawan ikut satu mobil dengan Pak Anies yang dimana banyak banget tuh wartawan ya. Ada sekitar 8 kalau nggak salah. Dihitung waktu itu ya. Ada sekitar 8 ikut semua Pak Anies dan keluar semua tuh ya pas dihitung terakhir Pak Anies. Wah dari sini gue respect banget sih, salut banget ya sampai sebegitunya gitu loh. Mau bareng-bareng begitu banyaknya wartawan mau diajak bareng untuk satu mobil gitu. Wah keren banget sih. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ya videonya. Di sini ada si emak-emak ini yang mencoba untuk membuat hashtag untuk Pak Anies. Kita lihat videonya. Orang pintar pilih Amin. Orang pintar dan cerdas pilih Amin. Benar kata Ridwan Kamil. Papua Nugini all in Amin. Kita benar-benar butuh perubahan. Insya Allah kalau Amin menang, Papua Nugini aman. Ini menhannya kerjanya ngapain aja sih? Tanda tanya banyak. Salah Jokowi, caps lock. Kok bisa sih rumput laut dijadikan BBM? Kocak. WK. Kocak sih ini. Gue masih bingung deh. Rumput laut kok dijadikan BBM sih Pak? Yang bener dijadikan agar-agar. Emot nangis. Emang bisa ya rumput laut dijadikan Makin BBM? yakin pilih Amin. Insya Allah Amin menang 1 putaran. Amin aja dulu. Politikus PKS respon kabar Bu Susi bergabung dengan TPN Amin. Mumet ton, dasmu kon. Gue udah tahu kalau Bu Susi tuh nggak bakal gabung sama Prabowo Gibran. Soalnya belakangnya Prabowo Gibran tuh ada, ya, you know lah, siapa yang pas Bu Susi jadi menteri itu cekcok mulu, Menko. Tapi kalau masalah ke Ganjar sama Mahfud sih sebenarnya gue nggak tahu kenapa kalau beliau nggak gabung ke sana ya. Cuman ginilah yang buat galau inilah. Walaupun ya beliau itu nggak jadi cawapresnya sana. Amin maksudnya. Menurut gue banyak banget loh anak-anak muda yang sangat mengidolakan beliau. Karena tuh beliau tuh sosok menteri apa ya, dia tuh mencampurkan heroik yang anak muda sama emang efeknya tuh kerasa. Ya kan orang ledak-ledakin kapal kayak gitu kan keren kan. Tapi di sisi lain juga efeknya kerasa. Ikan jadi banyak, tangkapan jadi banyak, bibit lobster juga nggak langsung dijual, keluar. Ya pas lah, tapi ini buat bingung memang lagi nih Bu Susi nih. Bu. Abu Janda resmi bergabung menjadi pendukung Pak Prabowo. Sebenarnya ini udah lama, tapi masih banyak orang yang belum tahu. Dan dengan bergabungnya Abu Janda dalam salah satu pendukung paslon ini, sudah semakin jelas arah gerak setiap paslon. Sebenarnya udah jelas sih dari kemarin-kemarin, cuman ada beberapa orang yang masih menutup mata, menolak fakta, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang perlu diketahui teman-teman, Abu Janda itu saat 2019 mati-matian menjilat Pak Jokowi dan mati-matian mencaci maki Pak Prabowo bersama PSI tentu saja ya. Nah kali ini dia terang-terangan mendukung Pak Prabowo sambil mengatakan barang siapa yang mengutuk Israel maka terkutuklah dia, dan barang siapa yang memberkati Israel maka terberkatilah dia. Ini benar-benar udah statement yang sangat jelas, fakta yang sangat jelas. Gue ada videonya, kalau misalkan video ini rame dan kalian butuh bukti, gue kasih buktinya. Dan gue gak nyuruh kalian untuk jangan dukung ini, jangan dukung itu. Gue gak nyuruh kalian, ayo dukung ini, ayo dukung itu. Gue cuma nyuruh kalian, ayo kita berdiri di tempat yang benar. Udah itu aja. Gue yakin kalian tuh udah ngerasa ini tuh gak bener, ini tuh salah. Cuman kalian mungkin ada rasa masih gak tahu gengsi, gak tahu apa, tapi it's okay, gak apa-apa. Itu mungkin berat, tapi ayo kita sama-sama berdiri di tempat yang benar, ya. Ini udah semakin jelas dengan adanya Abu Janda masuk ke salah satu paslon, pendukung paslon, dengan statementnya yang Israel terberkati, teman-teman yuk sadar yuk. Kalau Pak Prabowo jadi 2029 kemungkinan Gibran naik. Jadi capres malah. Jadi capres. Dan kalau dia menang, pasti 2 periode sampai 2039. 2039 itu Kaisang men. 2 periode sampai 2049.
Gitu terus ya. 2049 itu Jan Etes. Terus itu ya. Enggak, jadi kalau lu siap dengan 2002 menang, lu harus siap dengan politik dinasti mereka. Oke. Karena mereka itu udah nggak malu-malu. Bobby dijadiin, Gibran dijadiin, Kaisang dijadiin ketua umum PSI, Gibran dijadiin calon cawapres. Ini media luar tuh udah ngelihat kita tuh kayak negara lawak lagi. Dan kalau lu mau pilih 02, lu harus siap dengan politik dinasti itu, harus siap. Lu harus siap anak-anak lu nanti ngelihat Kaisang, Jan Etes untuk memimpin negeri ini. Kalau siap ya udah. Yang jadi masalah lu siap apa enggak, guys? Kita tahu semua ya bahwasanya ini ada indikasi dinasti politik, dan tentu di Indonesia itu tidak cocok karena Indonesia itu negara yang demokrasi. Apalagi hal itu pun sampai-sampai media asing, media luar pun udah tahu loh. Kan malu gitu ya. Dan kalian juga udah tahu kan indeks demokrasi setelah dipimpin Pak Jokowi ini menurun tuh. Bagaimana coba? Bukannya lebih bagus tapi malah justru menurun. Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Oke guys, kita lanjutkan lagi videonya. Oke, ini terakhir gue ngonten. Gue gak tahu lagi, gue gak paham lagi mereka-mereka yang dukung Prabowo itu kenapa? Dan apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka perhitungkan? Sementara Prabowo dari pertama awal nyapres saja, cawapresnya itu bermasalah soal etika, pelanggaran berat. Ditambah lagi soal kampanye di CFD dan lain-lainnya, bagi-bagi susu segala macam, bagi-bagi uang, Gus Miftah. Masih banyak lagi yang nggak paham gue. Kayak tim TKN Prabowo yang paling cengeng, apa-apa laporin, apa-apa ngadu dibully. Apa sih kayak anak kecil? Contoh Anies Baswedan. Buka sebanyak-banyak ruang diskusi, buka sebanyak-banyaknya tatap muka. Bahkan baru-baru ini di Papua, banyak pelukan yang didapat oleh Anies Baswedan. Dan ternyata banyak yang berharap perubahan itu terjadi di Indonesia. Pikirkan lagi kalau misalnya lu mau dukung Prabowo, oke? Woi, pendukung Prabowo. Asal kalian tahu ya, Prabowo itu sangat ngefans sama Anies, sangat mencintai Anies. Apa buktinya? Nah, kemarin tuh waktu diundang KPU ada acara silaturahmi, ketemulah Prabowo sama Anies. Iya kan? Saking kagumnya, ya kan? Tak sanggup dia berkata-kata. Kelu lidahnya, ya kan? Ditanya apa, jawabnya apa. Itu tanda sebetulnya hati itu bergetar ya dengan Anies. Sampai-sampai pas pulang, pas perpisahan, nggak sempat salaman. Pulang dia ke rumahnya, nangislah keluarga besar Prabowo, meraung-raung, guling-guling, ya kan? Saking nggak terimanya berpisah. Pergilah Prabowo, ya nggak, ke Lampung. Dia ceritalah, Anies beginilah, Anies begitulah. Pergi lagi dia ke Batam, ya kan? Dia cerita lagi, Anies beginilah, Anies begitulah. Walaupun tidak disebut Anies, tapi kita tahu seluruh Indonesia yang dimaksud itu Anies. Ya kan? Nah, itu apa namanya kalau bukan tanda-tanda cinta, menceritakan tentang kekasihnya. Jadi kalian, woi, para pendukung Prabowo, ikuti jejak Prabowo, pilih Anies, mencintai Anies, ya enggak? Boom, Senzu Sasageo. Langsung poinnya Kang, calon terbaik terhebat yang berjiwa besar ikhlas untuk bangsa, merangkul dan mempersatukan juga disegani dunia. Prabowo bukan yang lain. Abang ini berkomentar di VT saya di mana itu mengulas tentang sehebat-hebatnya, secerdas-cerdasnya atau sebaik-baiknya Mahfud MD. Saya bilang tidak ada gunanya karena beliau hanya calon wakil dari seorang petugas partai, ya kan? Yang kita tahu 10 tahun terakhir kayak mana sih nasib wakil-wakil presiden itu, bahkan wakil presiden yang kedua Kiai itu kan kita juga sering lupa gitu namanya beliau, saking ditenggelamkannya oleh
mereka ya kan. Jadi ya sekedar pengangkat suara aja dijadiin statusnya wakil kalau saya melihatnya begitu. Jadi no untuk Ganjar karena itu. Tetapi untuk Prabowo saya melihat malah sebaliknya. Saya malah melihat sebaliknya. Jadi di Prabowo ini malah ini akan dibalik nih. Malah akan dominan wakil nanti daripada Pak Prabowo itu sendiri nih. Dengan cara-cara mereka. Jadi saya mau wanti-wanti aja buat pemilih Prabowo, hati-hati. Kalian boleh kagum dengan Prabowo, tapi di samping Prabowo itu ada seorang yang siap naik kapan aja itu, gitu. Jadi saya tidak akan juga untuk ke Prabowo, Bang. Mohon maaf ya, saya punya calon yang ya menurut saya sudah sangat jauh berkelas, dan untuk Indonesia yang juga lebih berkelas ke depan, tidak banyak drama, tidak banyak pencitraan, tidak banyak alasan reka-reke. Jadi udah kerja, bicara, kerja gitu. Pandai dalam berbahasa, pandai dalam mengaplikasikan, dan yang pasti merangkul, bukan memukul rakyat sendiri. Berkelas bersama Anies Baswedan. Oke, nyerocos politisi medsos. Khusus buat Anda, iya kamu, buat para pendukungnya Pak Anies Rashid Baswedan. Harusnya kalian itu bangga. Kalian punya JIS, kalian punya Formula E, kalian punya Jakpro, kalian punya rumah DP 0%, kalian punya trotoar yang apik, kalian punya halte busway yang belum ada di seluruh Indonesia. Kalian punya banyak lagi yang bisa dipamerkan. Jadi kalian harus bangga. Kalian harus terus berjuang. Lah, kalau yang dua, Pak Ganjar sama Pak Prabowo, pendukungnya bingung. Apa yang mau dipamerkan? Gitu. Pak Ganjar, masa harus habis podcast sama Deddy Kombuzer nongol iklan azan. Harusnya kan bukan iklan azan, bro. Iklannya mandi junub. Kan nggak sah sholatnya kalau nggak mandi junub dulu. Langsung wudhu aja kan nggak sah. Nggak sah sholatnya, bro. Nah, Pak Prabowo apa yang mau ditunjukkan sama pendukungnya? Kan bingung pendukungnya. Ya kan? Masa gaplek? Gaplek yang dari singkong. Kan singkongnya gagal, bro. Salam sehat ya, bro. Terus berjuang. Kita punya produk-produk yang bisa dipasarkan. Produk-produk unggulan dari anak bangsa yang mendunia. Saya bangga jadi pendukungnya Anies Rashid Baswedan. Satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, kalau kita itu punya produk yang bagus, menawarkan kepada orang lain itu bakal enak banget. Beda kalau kita punya produk tuh jelek. Wah, sulit tuh. Maka dari itu kalian yang sudah mendukung Pak Anies, ayo semangat. Jangan patah semangat. Karena sekalinya kita patah semangat, maka habislah sudah. Perjuangan kita itu belum selesai, guys. Masih ada waktu untuk terus membuat video-video untuk kita ya yang berjuang melalui media sosial. Membuat video-video menampilkan karya-karya yang sudah dibangun oleh Pak Anies. Dan juga menampilkan apa saja sih yang udah didapatkan oleh Pak Anies. Dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang mungkin belum tahu ya siapa Pak Anies Baswedan, mengapa harus memilih Pak Anies. Terus saja pokoknya. Dan untuk yang memang membenci dan belum memilih kepada Pak Anies, ya nggak apa-apa juga. Buktikan kalau pilihan Anda memang layak untuk dipilih. Maka dari itu nantinya kita akan bisa tuh membandingkan siapa yang terbaik. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.